Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuradi Wijaksana dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah macam-macam norma di Indonesia beserta sanksinya, pengertian dan penggolongan hukum di Indonesia, lembaga peradilan dan perannya, serta bagaimana sikap ideal kita sebagai warga terhadap hukum di Indonesia. Simak videonya sampai habis. Mari kita mulai dari macam-macam norma beserta sanksinya. Menurut KBBI, norma ialah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat sebagai panduan, tatanan, serta pengendali tingkah laku. Di Indonesia sendiri ada 4 norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma keasusilaan, dan juga norma adat. Yang pertama adalah norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama ialah peraturan yang harus diterima oleh manusia sebagai perintah, larangan, serta tuntunan dari Tuhan. Contoh sanksinya adalah jika kita melakukan tindakan asusila dan hal itu diketahui oleh masyarakat, maka sanksinya adalah sidang atau diarak keliling kampung. Kemudian adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam bermasyarakat. Contoh satunya adalah jika ada pencurian dan tertangkap, maka pencuri itu dihakimi atau dikeroyok, walaupun hal itu tidak diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Selanjutnya ialah norma keasusilaan. Norma keasusilaan ialah norma yang timbul dari hati nurani kita sendiri, yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh sanksinya ialah jika kita tenggang rasa terhadap tetangga atau saudara. Jika kita tidak serawung dan saat kita perlu bantuan mereka, maka mereka akan enggan membantu karena kita tidak ikut dalam bermasyarakat. Yang terakhir adalah norma adat. Norma adat ialah norma yang peraturannya tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi bentuk pengamalan serta sanksinya ada dalam masyarakat tersebut. Contoh sanksinya ialah kenduri. Di budaya Jawa ada budaya kenduri, yaitu mengirim doa kepada orang yang sudah wafat. Jika kita tidak mengikuti, maka kemungkinan besar kita dikucilkan. Beranjak ke pembahasan selanjutnya ialah pengertian hukum dan juga penggolongannya. Pengertian hukum adalah semua aturan yang mempertimbangkan keasusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Hukum dibagi menjadi 9 golongan, yaitu menurut sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, dan juga hukum terakat. Menurut bentukannya, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum gereja, dan juga hukum asing. Menurut waktu berlakunya ialah ius constituteum dan ius constituteum. Menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan juga hukum formal. Menurut sifatnya, yaitu hukum memaksa dan juga hukum mengatur. Menurut isinya, yaitu hukum privat atau perdata dan juga hukum publik. Menurut pribadi, yaitu hukum golongan, hukum semua golongan, dan juga antar golongan. Menurut wujudnya, yaitu hukum objektif dan juga hukum subjektif. Selanjutnya mari kita membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia dan juga perannya. Yang pertama ada Mahkamah Agung, yaitu mempunyai fungsi sebagai pengadilan negara tertinggi di Indonesia. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Komisi Yudisial, yaitu memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Selanjutnya ada Pengadilan Negeri, yaitu sebagai pihak pemeriksa pemutus perkara pidana di tingkat pertama. Kemudian ada Pengadilan Tinggi, yaitu mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi. Kemudian ada Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan agama. Kemudian ada Peradilan Militer, yaitu mempunyai tugas melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan militer. Kemudian ada Pengadilan Militer Tinggi, yaitu menyelesaikan, memutus, dan juga memeriksa suatu perkara pidana tingkat banding. Kemudian ada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai fungsi sebagai menyelesaikan sengketa usaha
di tingkat pertama atau kabupaten. Kemudian ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, menyelesaikan sengketa usaha di tingkat banding atau provinsi. Pembahasan kita yang terakhir adalah bagaimana sikap kita terhadap hukum di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi jika hak kita dirampas, kita wajib memperjuangkannya dengan mentaati regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.